الذي أرشد من اصطفاه من عباده للتعلم والتعليم وجعل العلم سبب النجاة والفوز بالزلفى عند الملك العظيم والصلاة والسلام على من أرسله الله هاديا إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه الفائزين من صحبته واتباعه بالخلود في دار البقاء والنعيم. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian fikih kita bersama kitab At-Tadhhib fi Adillati Matan Ghayah At-Taqrib. Mudah-mudahan kita semua selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bikum fid dharain amin. An-nisa'u fihi darbun fi talaqihinna sunnah wa bid'ah wa hunna zawatul haidi fa sunnatu ayyuqi'a talaq fi tuhrin ghairi dujami'in fihi wan nisa'u fi darban. Selanjutnya pembahasan kita bersama kitab At-Tadhhib min adillati fi adillati matan ghayah at-taqrib. Ini masih pembahasan tentang pernikahan. Cuma ini sudah bab yang berbeda, yaitu bab tentang tolak atau bahasa Indonesianya cerai, sarak. Pertemuan sebelumnya itu kita membahas tentang lafaz tolak itu ada dua, ada yang sharih, ada yang kinayah. Sharih itu adalah lafaz tolak yang terang-terangan, apapun bentuknya, bahasa Banjar ke bahasa selama itu dalam bahasa itu terang-terangan, maka itu bagian daripada tolak yang sharih. Kata-kata tolak atau kata-kata cerai yang sharih ini tidak perlu, la yahtaju ila niyah, tidak perlu niat. Jadi ketika seseorang mengucapkan sesuatu, ketika seseorang mengucapkan kata-kata tolak, itu sudah jatuh kalau kata-katanya sharih yang tidak mengandung makna lain. Tapi kalau kata-katanya kinayah, ini yahtaju ila niyah, perlu ada niat. Kemarin contohnya yang paling familiar, misalnya pulanglah ke rumahmu, ke rumah orang tuamu. Nah, ini adalah termasuk lafaz kinayah. Lalu selanjutnya wan nisa'u fi darban. Perempuan dalam permasalahan tolak ini ada dua macam. Darban ini ada dua macam. Apa itu? Yang pertama, darbun fi talaqihinna sunnah wa bid'ah. Yaitu pembagian mengenai ada yang namanya tolak sunnah dan ada tolak bid'ah. Nah, wahunna zawatul haid, dan mereka yang masih masa-masa menstruasi, perempuan-perempuan yang masih masa menstruasi, yang perempuan yang masih datang bulan. Ini masuk dalam dua pembahasan, ada ngarannya tolak sunnah dan ada tolak bid'ah. Nah, bila nyabuhan pian rancak mendengar istilah sunnah dan bid'ah itu di masalah lain, sebenarnya di masalah tolak ini ada yang ngarannya tolak sunnah, ada tolak bid'ah. Tolak bid'ah itu nama ada aja lain. Jadi setiap definisi itu akan berbeda ketika itu di pembahasan yang berbeda. Nah, ini sunnah dan bid'ah. Misalnya lagi yang lain, wajib itu kalaunya dalam ilmu fikih adalah ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuh. Yang namanya wajib itu adalah yusabu fa'iluh, orang yang dapat pahala mengerjakan, tapi wa yu'aqabu tarikuh, dapat dosa, disiksa orang yang meninggalkan. Ini wajib dalam ilmu fikih. Tapi kalaunya wajib dalam ilmu tauhid, ini sudah beda maknanya. Kayak apa gerang, misalnya Allah Ta'ala itu wajib bersifat wujud. Nah,
Wajib itu bahasa lainnya tuh kayak mau kada mau harus kayak itu. Nah, wajib Allah Subhanahu wa taala bersifat baqa. Baqa itu artinya kan kekal selama-lamanya. Lawan dari wajib dalam tauhid itu adalah mustahil. Kalaunya lawan dari wajib fikih itu adalah haram. Tapi kalau dalam ilmu tauhid lawanan wajib itu adalah mustahil. Allah Ta'ala bersifat baqa, wajib bersifat baqa, kekal selama-lamanya, kada meninggal, tidak ada masa akhir, tidak ada expirednya, tidak ada berakhir. Itu mustahil Allah Ta'ala berakhir, ada masa berhentinya. Itu dalam ilmu tauhid. Nah. Takdir loh. Takdir dalam tauhid itu misalnya, nah ini sudah takdir dah, qadarullah, kalau datang ada uzur, takdir itu dalam ilmu tauhid maka itu biasa dipakai. Nah tapi kalaunya dalam ilmu nahwu, ilmu gramatika bahasa Arab, ilmu nahwu itu salah satu ilmu kunci dalam membaca kitab kuning. Misalnya tadi udah membacakan lah, wan nisa'u fihi darbani wan nisa'u. Nah, kenapa jadi dibaca wan nisa'u? Kada dibaca wan nisa'i. Kenapa juga kada dibaca wan nisa'a? Nah, itu kaplingannya ilmu nahwu ngarannya. Nah, kalau dalam ilmu nahwu itu ada istilahnya takdir. Ini beda lagi maknanya takdir di tauhid. Kalau dalam ilmu nahwu yang dimaksud takdir itu kada kelihatan. Kada kelihatan tuh kayak bagaimana maksudnya. Jadi dalam ilmu nahwu itu ada domir, kata ganti. Jadi kadang ada kata gantinya itu kelihatan, ada yang kada kelihatan. Misalnya kata ganti itu domirnya ada huwa. Nah, huwa itu bisa ada kelihatan, bisa ada yang kada kelihatan. Nah, ini dalam ilmu nahwu ini istilah. Jadi bilanya pian menukar buku terjemahan bahasa Arab, si penterjemahnya itu bisa bahasa Arab haja, kada bisa ilmu yang diterjemahkan mengartikannya bisa tersalah itu. Sama kayak ini sunnah dan bid'ah. Karena kita rancak mendengar sunnah itu mengumpati nabi, bid'ah itu yang ada, lalu lain mengartikan masalah sunnah dan bid'ah di bab tolak. Padahal lain itu. Apa yang dimaksud sunnah, tolak sunnah itu kayak bergerang. Berarti ada tolak yang disuruh aja, lain. Yang dimaksud tolak sunnah itu adalah ayyuqi'at talaqu fi tuhrin, ayyuqi'at talaqu fi tuhrin ghairi mujami'in fihi. Nah, ini definisinya. Adakah tolak sunnah? Ada. Definisinya apa? Nah, ini dengarkan. Yang dimaksud tolak sunnah itu adalah tolak yang diucapkan atau tolak yang terjadi kepada perempuan. Jadi tolak itu dari laki-laki untuk perempuan. Nah itu. Kalaunya dari perempuan untuk laki-laki, semalam ada kita bahas ngarannya khulu'. Perempuan mengajukan ngarannya khulu'. Jadi yang namanya tolak sunnah itu adalah tolak yang terjadi atau tolak yang diucapkan seorang laki-laki kepada perempuan dengan kata-kata yang sharih gitu. Saat perempuannya lagi masa suci dan belum diapa-apai gitu, belum dijimak, belum berhubungan badan. Nah, bilanya tolaknya terjadi saat itu ngarannya tolak sunnah. Gua dapat pahala lah berarti jar. Lain. Ini istilah. Jadi bilanya ada orang mentolak yang istrinya masa suci, terserah dia masa subur kah ada kah, yang penting pas lagi masa suci, artinya kada haid dan belum dijimak, kada ada dijimak di masa suci itu. Nah, ini ngarannya tolak sunnah ngarannya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua pulang bid'ah. Nah, apa yang maksud bid'ah?
di bab tolak. Ayyuqi'a at-talaqa fil haidi au fi tuhrin jama'aha fihi. Apa yang dimaksud tolak bid'ah? Tolak bid'ah itu adalah tolak yang diucapkan, tolak yang terjadi saat perempuannya lagi haid. Ininya lagi haid lalu ditalaknya. Nah, itu tolak bid'ah ada. Itu satu. Atau ditalaknya pas masa suci tapi sudah berhubungan badan. Misalnya suci hari Senin, berhubungan hari Selasa, hari Rabu ditolaknya. Nah, itu tolaknya ngarannya tolak bid'ah. Jadi ada dua, sunnah, sunni sama aja atau bid'ah. Nah, dalam bab tolak tuh itu pengertian sunnah dan bid'ah. Makanya definisi setiap pembahasan itu kita lihat posisinya itu di mana. Ini adalah sunnah nih. Termasuk yang lainnya nah. Ada riwayat dari para sahabat bahwasanya pernah terjadi di zaman Sayyidina Umar. Nah, itu berarti lain di masa Nabi nih. Kisahnya lain waktu Nabi hidup. Di zaman Sayyidina Umar waktu Sayyidina jadi khalifah. Nah, itu mempertegas waktu zaman Sayyidina Umar jadi khalifah, bukan di zaman Nabi hidup. Itu akan beda kesimpulan hukumnya, kesimpulannya. Jadi ulama tuh menganalisa riwayat ini sumbernya dari mana, siapa gitu. Termasuk ketika sahabat memberikan suatu pendapat, memberikan suatu riwayat, apakah memang dari sidin atau kada gitu. Nah, jadi tadi tolak terbagi dua. Yang pertama adalah tolak sunni atau tolak sunnah, yaitu tolak yang diucapkan atau tolak yang terjadi saat perempuannya sedang suci dan belum atau tidak diapa-apakan lagi, belum hubungan badan. Itu yang sunnah. Kalau yang tolak bid'ah adalah tolak yang terjadi saat perempuannya haid atau sudah berhubungan badan, saat perempuannya suci dan sudah berhubungan badan lalu ditolak. Nah, ini namanya tolak bid'ah. Dalla ala zalika ma rawahu al-Bukhari wa Muslim an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ini ada riwayat daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar. Jadi Imam Muslim itu sebenarnya murid Imam Bukhari, sebujurannya berguru lawan Imam Bukhari. Cuma dalam riwayat Sahih Muslim itu kada terbuat ngaran Imam Bukhari. Di riwayat tenang ada. Kenapa jadi kada terbuat? Karena Imam Muslim waktu berguru lawan Imam Bukhari, Sahih Muslim itu sudah tuntung jadi kada terbuat. Cuma Imam Muslim itu berguru Imam Bukhari gitu. Imam Bukhari salah satu guru sidin ya Imam apa ngarannya Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal berguru ya lawan Imam Syafi'i salah satunya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anak Sayyidina Umar. Jadi kisahnya Sayyidina itu annahu talaqa imra'atahu wa hiya haid. Beliau Abdullah bin Umar ini mentolak istrinya saat sedang haid. Ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bilanya ada redaksi ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu maksudnya di zaman Nabi. Jadi bilanya ada riwayat tentang sahabat tapi disandarkan kepada zaman Nabi, itu hadis Nabi ngarannya lain hadis sahabat. Karena itu terjadi di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasa'ala Umar bin Al-Khattab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an zalik. Lalu Sayyidina Umar pun bertanya kepada Nabi tentang tolak yang terjadi saat perempuannya haid.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi berkata, murhu fal yuraji'ha, suruh Abdullah bin Umar tadi, suruh Abdullah anak Ikam itu Umar ya, atau bahasanya fal yuraji'ha, supaya rujuk. Summa liyumsikha hatta tathur, kemudian yumsik itu secara arti ditahan itu maksudnya ya tetap jadi istri itu sampainya suci. Summa tahidha, kemudian haid. Summa tathur, suci pulang. Summa insya'a amsaka ba'at, kemudian bilanya hendak tarusakan sebagai istri itu. Wa insya'a talaqa, kalau nya hendak silahkan ditolak. Qabla ayyamassa, tetapi ditolaknya sebelum bahasanya ayyamassa itu secara arti sederhana memang disentuh, tapi maksud di sini adalah sebelum dijima. Nah. Fatil kal iddatul lati amara Allahu an tutallaqa laha an-nisa. Nah, ya ayuhan nabiyyu idza talaqatumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihin. Nah, ay listiqbali iddatihin li'annaha. Jadi kenapa mentolak itu apa ya? Waktunya harus dipas-pasakan gitu. Kenapa? Li'annaha fi hadzal halah tabtadi'u iddatuha min hini talaqiha. Karena masa iddahnya itu iddahnya itu mulai saat ditolak, itu mulai masa iddahnya. Nah, maksudnya ini, bila dia tolak waktu suci, waktu itu mulai masa iddahnya. Tapi bi khilafi ma law tuliqat fil haid, beda kalau ditolak waktu haid. Fa innaha la tabtadi'u hatta yanqati'a haiduha, itu kada kawa mulai hitungan iddahnya kecuali tuntung haid. Jadi misalnya bebiniannya itu haid biasanya 7 hari. Nah, hari ketiga haid yang binian tadi ditolak oleh suami. Hari ketiga haid. Mulaikah hanya sudah dihitung masa iddah? Belum. Kayaknya mbak tuntung 7 hari ketiga, kalau 4, 5, 6, 7 tuntung haid, lalu mandilah tuh. Sucinya itu hanya mulai situ startnya harinya. Jadi ada 4 hari kosong ada dihitung. Tapi bilanya ditolak waktu suci, nah itu apa ngarannya nih, dimulai itu masa iddahnya. Iya. Yang minggu lalu itu kata tolong bisa langsung maknanya. Maknanya juga yang sama juga. Iya. Kemudian kalau diterapkan. Selanjutnya sedikit lagi nih. Kelompok orang-orang yang tolaknya itu kadeda sunnah kadeda bid'ah. Nah itu. Siapa-siapa gerang? Yang pertama ini ada 4. As-saghiratu, kanak-kanak halus. Wah ini kada mungkin lagi terjadi nih. Kada mungkin karena pidana gitu. Yang terakhir tuh kayak ini Syekh Puji. Wah ini kayaknya bisa pidana ngalih ya tuh. Di dalam kampung mungkin aja Bang. Cuma mau diekspos secara luas agak sulit terjadi. Wal Aisyah, nah Aisyah ini masih mungkin. Aisyah lain Aisyah lain lah. Asiyah lain juga. Aisyah ini perempuan menopause yang sudah tidak haid lagi. Perempuan yang tidak haid lagi. Nah ini kadeda tolak sunnah bid'ahnya kadeda. Itu tolak sunnah dari bid'ah ini untuk perempuan yang masih haid. Wal hamil, perempuan hamil itu kadeda tolak sunnah kadeda bid'ah kadeda. Jadi misalnya ada binian sudah betianan, bebinian yang sudah betianan lalu ditolak, adalah tolak sunnah dan bid'ahnya kadeda. Karena apa? Karena kalau untuk masa iddah perempuan hamil itu jelas
Jelasnya apa? Masa iddahnya sampai inya beranak. Itu. Sampai inya beranak. Wal mukhtali'atu allati lam yadkhul biha. Nah, dan mukhtali'ahnya perempuan yang minta khulu'. Bebinanya yang request, anak minta berpisah. Nah, ini khulu'. Nah, ini pengecualian. Jadi secara umum perempuan secara umum maksudnya itu perempuan yang haid gitu. Ada dua kemungkinan, bisa tolak sunnah atau tolak bid'ah itu. Tetapi tidak semua perempuan dapat hukum yang sunnah dan bid'ah tadi. Ada 4 kelompok yang bebas kadeda sunnah bid'ahnya. Tadi anak kecil, lalu perempuan menopause, perempuan hamil, dan perempuan yang minta khulu'. Nah, ini kadeda waktu, kadeda batas-batasnya. Lalu yang selanjutnya faslun wa yamlikul hurru thalatha tatliqatin wal abdu tatliqataini. Ini insyaallah di pertemuan berikutnya. Minta halal minta ridha. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.